Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan renungan pagi, doa fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Baik, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong istirahat kami sepanjang malam. Kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan menolong agar kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Dia akan menyediakan seorang penolong yang akan mendampingi kita. Dikatakan seorang bukan berarti dia manusia, tetapi oknum yang mengerti karakter manusia, yang siap menolong kita 24 jam dalam berbagai situasinya. Namun ayat nats yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namanya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, sungguh luar biasa baiknya Tuhan. Dalam situasi tertentu, kita mengalami kesulitan untuk beraktivitas, untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Terutama muridnya saat itu tiba-tiba saja harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Terkadang ada dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasa takut, ragu, kurang percaya diri, merasa tidak mampu, diintimidasi bahwa kita selalu gagal. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah Dia penghibur yang membesarkan hati kita, yang membuat kita terus bersuka cita dan bersyukur, merasa mampu, penuh percaya diri, tapi tidak menjadi sombong ataupun sok tahu, karena Dia menghibur yang menguatkan, menghibur ketika kita merasa down, menghibur ketika kita merasa tidak mampu. Roh penghibur itu melekat pada diri kita ketika kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, di ayat tadi dikatakan bahwasanya Dia akan mengajar segala sesuatu. Kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kadang-kadang kita merasa kecewa karena tidak segala sesuatu kita pahami. Walaupun kita sudah terdidik, terampil, terlatih dalam mengerjakan sesuatu, ada kalanya menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, janji firman Tuhan saat ini mengatakan bahwasanya Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan dikatakan menggunakan kata didaksio, mendampingi, melatih, dan terus-menerus sampai kita mampu. Dia tidak meninggalkan kita. Guru-guru lain ada kalanya lelah, ada kalanya bosan menghadapi ketidakmampuan kita. Tetapi Roh Kudus ini mengajar kita terus-menerus, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah sampai kita bisa. Dia menjadi guru dari segala guru.
Karenanya ia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Perkara mudah sekalipun, kalau kita tidak terlatih, belum tentu kita bisa mengerjakannya. Seperti saya waktu memasukkan benang ke lubang jarum, itu perkara yang tidak mudah bagi saya. Harus berdoa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, tolong celep jarum itu, benang itu masuk ke dalam jarum. Dan Roh Kudus juga mengajarkan kepada kita hal-hal yang sulit, yang tidak mampu kita pahami. Segala sesuatu, firman Tuhan berkata, segala sesuatu itu adalah segala hal. Kalau kita perlu sesuatu yang pernah membuat kita penasaran, ya minta kepada dia, ya Tuhan aku pengen bisa jalan, ya Tuhan aku bisa melakukan ini, ya Tuhan aku ingin bisa mengerjakan itu, ya Tuhan aku pengen bisa menanam bunga, ya Tuhan aku bisa pengen memperbaiki ini. Dia dengan tekun mengajar kita sampai kita bisa. Percayalah, karena firman Tuhan menjanjikan Roh Kudus mengajarkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu, tidak terbatas. Oleh karenanya jangan sampai kita berputus asa ketika menghadapi kesulitan, karena dia menjanjikan mengerjakan segala sesuatu. Yang ketiga, Yohanes 14:26 mengatakan, Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa kita perlu diingatkan? Karena kita itu hidup di dalam kedagingan. Banyak kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Roh Kudus Maha baik. Dia mengingatkan kepada kita untuk terus ingat-ingat pesan Tuhan. Kita kadang lupa. Mengingat-ingat pesan Tuhan itu berarti kita selalu bergantung kepada firman Tuhan. Agar apa? Agar yang kita lakukan baik dan benar di mata Allah. Agar kita tidak mendatangkan kedukaan kepada Allah. Agar kita tidak membuat Tuhan sedih. Roh Kudus terus sukacita karena kita menjadi penurut-penurut firman. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudaraku yang kekasih, masih banyak hal lagi yang dapat dikerjakan Roh Kudus. Firman Tuhan Alkitab mengatakan banyak hal yang dia kerjakan. Dia mengajak kita berdoa, dia mengajar kita terus kuat, dia mengajar kita ketika kita harus mengabarkan Injil. Banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita. Tapi yang kita bahas hari ini, dia menghibur. Yang kedua, dia mengajar segala sesuatu kepada kita. Yang ketiga, senantiasa mengingatkan akan firman Tuhan. Senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.